Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom anak-anak Miss, selamat pagi. Apa kabarnya? Miss harap semuanya baik-baik ya. Nah, hari ini kita belajar hari pertama. Semoga di tahun yang baru ini anak-anak Miss semuanya makin semangat belajar, semangat baru belajar ya. Nah, hari ini kita belajar yaitu perkembangan komputer di kelas 5 semester 2 pertemuan yang pertama. Sejarah perkembangan komputer. Pada zaman dahulu, fungsi komputer itu digunakan sebagai alat untuk berhitung. Nah, sedangkan sekarang fungsi komputer itu sangat banyak. Bisa kita menonton film, bisa untuk bermain, atau bisa untuk mengetik. Nah, masih banyak lagi fungsi daripada komputer. Nah, inilah perkembangan sejarah komputer. Bisa kamu lihat pada gambar komputer generasi pertama sampai komputer generasi yang kelima. Bisa kamu simak baik-baik. Bisa kamu lihat dari gambar tersebut apa perbedaan komputer dari generasi pertama sampai pada generasi yang kelima. Perhatikan ya. Perkembangan teknologi komputer. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer masih menggunakan tabung vakum karena ukuran tabung vakum yang besar sehingga membuat ukuran komputer yang besar juga. Diingat ya nak, komputer pada zaman dahulu itu sangat besar. Jika dikumpul-kumpul sama dengan ukuran gajah 5 ekor. Saking besarnya komputer pada zaman dahulu ya. Nah, pada zaman dahulu contoh komputernya yaitu ENIAC ya, atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, bisa kamu perhatikan gambar dalam video. Contohnya seperti inilah contoh komputer pada zaman dahulu yang disebut contohnya ENIAC. Nah, dapat kamu perhatikan betapa besarnya komputer pada zaman dahulu ya. Oke anak-anak, kita lanjut perkembangan teknologi komputer yang generasi yang kedua pada tahun 1956 sampai 1963 menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum dan ukurannya pun lebih kecil dari komputer generasi pertama. Nah, di sini juga dapat kita lihat contohnya IBM 7030 dan IBM 7070. Nah, IBM ini atau komputer buatan Amerika Serikat. Nah, dapat kamu lihat contohnya gambarnya yang ini ya. Contoh gambarnya ya. Oke, kita lanjut perkembangan teknologi komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Nah, bisa kita lihat contohnya seperti pada gambar atau seperti pada video yang sudah Miss buat ya. Di situ ada dua contohnya, bisa kamu perhatikan dari video ini. Oke anak-anak, kita lanjut perkembangan teknologi komputer generasi keempat pada tahun 1972 sampai 2010 menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan CPU. Ukuran CPU yang kecil memungkinkan pembuatan laptop. Nah, pasti anak-anak Miss semuanya mengenal yang namanya laptop. Bahkan sudah ada di rumah masing-masing laptop ya kan.
Nah, seperti pada gambarlah gambar laptop. Baik, kita lanjut. Generasi kelima pada tahun 2010 sampai sekarang merupakan awal pengembangan HAL. Contohnya adalah teknologi pengenal suara, deteksi gerakan, maupun rekomendasi barang yang sudah kamu lihat di suatu grup jual beli maupun toko online. Nah, dari video yang sudah Miss kirim bisa kita pelajari ya, betapa besarnya ukuran komputer pada zaman dahulu. Setelah mengikuti perkembangan zaman, berubahlah komputer menjadi komputer meja, berubah lagi menjadi laptop, seperti itu ya. Laptop yang bisa kita bawa kemana-mana, bisa dimasukkan ke dalam tas. Bayangkan pada zaman dahulu komputer segitu besarnya, tidak bisa dibawa kemana-mana. Di dalam tas pun tidak muat, ya kan? Saking besarnya. Muat langsung satu rumah, menempati satu rumah komputer pada zaman dahulu. Tapi setelah berkembangnya teknologi menjadi laptop, bahkan bisa juga dari handphone kita mengetik, bisa menjualan dari handphone, hanya menyebar-nyebarkan online, secara online ya kan. Nah, itulah yang disebut perkembangan komputer dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Banyak perkembangan pada komputer. Oke anak-anak, sekianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugas kamu hari ini silakan kamu catat dari video yang sudah Miss kirim. Setelah siap kamu catat, japri langsung sama Miss Mian. Oke anak-anak Miss, selamat belajar.